Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Bevadayan atau biasa dipanggil Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final task dari program Bank Mandiri Virtual Internship bersama Rakamin untuk mobile developer. Project yang saya buat adalah aplikasi berita bernama BNews, sebuah news app Android yang mengambil data dari News API. Langsung aja kita mulai ya. Untuk alur presentasinya saya akan membahas 4 bagian. Pertama adalah introduction, yaitu pengenalan singkat tentang saya dan konteks project. Kedua adalah tentang task 5. Saya menjelaskan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya dapat dari final task ini. Ketiga adalah demo application. Saya menunjukkan alur dari pengambilan API, source code, sampai tampilan aplikasinya. Terakhir ada summary sebagai rangkuman. Kita masuk ke introduction dulu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Bevadayan atau biasa dipanggil Bayu, mahasiswa tingkat akhir di ilmu komputer di Universitas Pakuan. Saya mengikuti program Bank Mandiri Mobile Apps Developer Project Based di Rakamin untuk menambah skill, memperkuat portofolio, dan belajar hal baru lewat project yang real. Saya tertarik di jalur mobile atau Android development, khususnya core team dan integrasi API. Nah, setelah perkenalan, saya lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang task 5. Di task 5 ini saya membangun aplikasi BNews, yaitu news app Android berbasis Kotlin dan Jetpack Compose. Aplikasi ini menampilkan headline dan list berita yang diambil dari News API. Fitur utama yang saya implementasikan adalah headline section, news feed, detail berita, dan yang paling penting adalah infinite scrolling atau pagination. Jadi user bisa memuat berita berikutnya dengan pengalaman yang mulus. Selain itu juga saya menambahkan loading state, empty state, dan error handling, plus tambahan splash screen dan juga profile page. Dari task 5 ini hal yang saya dapat adalah pengalaman praktik konsumsi REST API, mapping data, bikin UI list dan detail, serta menerapkan pagination dan menangani error jaringan. Tantangan terbesar saya adalah karena ini adalah pertama kalinya saya serius bikin project dengan Kotlin Compose. Jadi saya banyak belajar tentang composable, state management, juga navigation dan konfigurasi project seperti Gradle dan dependency. Setelah ini saya akan masuk ke bagian demo aplikasi untuk menunjukkan implementasinya secara langsung. Di bagian demo ini aku bakal jelasin gimana BNews bekerja, mulai dari pengambilan API, struktur source code, sampai hasil tampilan aplikasinya. Fokus utama atas 5 ini di news, list, dan infinite scrollingnya. Pertama adalah pengambilan API key. Nah, saya menempatkan API key di dalam file local.properties di bagian ini. Dan jadi key-nya nggak hardcode di source code. Dari sini nanti dipanggil lewat build.config.news API key gitu ya. Jadi konfigurasi tetap rapi dan lebih aman. Selanjutnya masuk ke layer remote. Di news API service.kt ini interface retrofit dan hit endpoint dari News API. Yang pertama adalah get top headline. Ini aku pakai buat ngambil berita utama yang nanti tampil di carousel. Yang kedua adalah get everything. Ini dipakai buat news feed utama yang support pagination dan bisa load page berikutnya. Parameter utamanya di sini adalah kategori atau query, ada page dan juga page size, terus juga ada API key, juga ikut dikirim biar request valid. Untuk mapping data aku pisahin beberapa layer. Pertama ada di news dto.kt, ada juga di artikel dto, dan juga ada source dto di dalamnya yang sesuai dengan respon dari JSON dari API-nya. Terus di news response.kt ini wrapper buat ke responsnya, biasanya berisi list artikel dan juga metadata ya. Nah, untuk dipakai di UI, aku pakai domain dari model artikel di domain /artikel.kt. Jadi UI-nya nggak terlalu bergantung sama format dari API-nya. Di repository di news repository.kt aku jadikan satu pintu akses data, get headlines buat ngambil top
headline, sementara get everything page atau page size buat feed utama dan paginate. Jadi view model tinggal manggil request story dan request story yang harus dikomunikasi ke API. Oke, selanjutnya ke bagian inti dari task ini yaitu pagination. Di dalam home view model.kp aku simpan state penting seperti page untuk halaman ini, juga page size untuk jumlah item per page, sama total results untuk nahan supaya request nggak lewat batas data yang tersedia. Di function load next page, flow-nya kayak gini. Pertama ngecek guard condition dulu biar nggak ada request double. Misalnya kalau lagi loading, terus manggil repository untuk fetch page berikutnya. Data yang baru di append ke list yang lama, dan setelah sukses baru aku page plus plus atau aku incrementkan. Untuk UX, stat is load more, ini juga munculin loading indikator di bawah list. Oke, tinggal infinite scrollnya ada di dalam pomescreen.kp. Karena aku pakai Jetpack Compose, listnya bakal pakai lazy column. Di setiap item aku cek kalau indeks sudah mendekati bagian bawah, tepatnya di item kedua dari terakhir, mulai tampil is loading more. Masih false, maka aku trigger on load more lewat launch effect. Kenapa item kedua ini dari terakhir? Biar loading next page-nya kerasa lebih smooth. Jadi sebelum user mentok ke bawah, data udah mulai diambil lagi. Jadi ya istilahnya kayak nggak ada loading gitu. Walaupun sebenarnya kalau scrollnya cepat bakal kelihatan juga. Kayak di screen ini, selanjutnya di state handling ya. Di screen ini juga aku handle state. Kalau initial loading aku tampilkan circular progress indicator di full screen. Kalau loading page, next page, indikatornya muncul di bagian bawah list. Oke. Kalau error di awal aku tampil error screen yang ada tombol retry-nya. Kalau error pas load more aku pakai snack bar ya, dengan action retry supaya nggak ganggu user tapi tetap jelas. Kayak navigationnya, nah untuk navigation dari screen aku taruh di app routes.kt. Terus setup navigation compose ada di baynews.kt. Jadi alurnya dari splash ke home, dari home bisa ke detail juga atau bisa ke profile. Oke, selanjutnya adalah splash screen. Nah sekarang aku tunjukin hasilnya. Ini adalah splash screen. Ada animasi logo, enggak animasi logo sih, ada logo Bank Mandiri dan loading indikator ya. Sekitar ya 1,2 detik otomatis pindah ke home. Oke, di home ini ada bagian atas ada top headlines, carousel isinya 5 berita bisnis utama, kartnya pakai gambar, full width dan juga judul overlay. Lanjut di bawahnya ada news feed utama yang bisa di scroll secara vertikal. Oke, scroll ke bawah pelan, tunjuk loading more, oke. Inilah yang disebut dengan infinite scrolling ya. Jadi saat aku scroll sampai bawah, aplikasi otomatis load page berikutnya. Di sini kelihatan loading kecil di bawah list ya. Dan setelah selesai list item berita tanpa perlu tombol apapun. Oke, ini detail page-nya. Kalau salah satunya diklik dan ini adalah profile page. Oke, untuk error handling aku demoin sedikit ya ketika aku mematikan internet, apa yang akan terjadi. Juga ketika aku terlalu banyak nge-fetch data gitu ya. Ya, sekarang kita nyalain lagi internetnya dan kita retry, data bisa keluar lagi. Oke. Jadi itu aja untuk demo dari Baynews, mulai dari integrasi news API, struktur kode dari service, repository, preview model, sampai UI dengan infinite scrolling dan error handling. Oke, itu tadi sebagai rangkuman. Project yang saya buat adalah Baynews, aplikasi berita Android berbasis Kotlin dan Jetpack Compose yang mengambil data dari news API. Fitur utamanya meliputi headline carousel, list berita dengan infinite scrolling atau pagination, dan detail berita, ditambah loading state serta error handling yang jelas. Dari final task ini, saya banyak belajar soal konsumsi REST API, pengelolaan state, dan membangun UI yang responsif di Compose. Sekian summary dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini pertama kalinya saya belajar Kotlin dan saya belajar banyak di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.